Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, sore hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemuda remaja. Mari saya undang bangkit berdiri seberapa yang ada. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Yesus, Engkau yang telah memulai segala yang baik. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Ini kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidup
agar indah bagiku. Katakan dengan percaya, dengan sungguh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sempurnakan kami Tuhan, agar indah bagimu. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memulai yang terbaik dalam hidup kami. Segala yang baik, segala yang indah Engkau telah berikan bagi kami anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini, sekarang kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, pimpin ibadah kami, bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami naikkan ke hadirat-Mu, penyembahan pujian kami, pelayanan kami, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat anak-anak muda-Mu Tuhan yang hadir, boleh bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pujian kami hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan, kita mau naikkan syukur kita atas segala perbuatan Allah. Dan kita mau katakan, Yesus Kaulah segalanya, haleluya. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukur, buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari bersama, saya undang bangkit berdiri. Kami naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukur, buat segala perbuatan dan kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum akan Engkau. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Mari naikkan syukur kita, haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur,
betapa besar kasih-Mu. Sungguh aku makan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua dan ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri sepenuhnya, seutuhnya. Mari kita berikan hati kita hanya kepada Yesus. Karena Dia Allah yang sudah memberi kuasa atas kita. Aku diberi kuasa, haleluya, untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Haleluya. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, kita diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Engkau Raja segala raja, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri kesempatan pujian dari pemudinya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemudinya. Biar kita mau terus dengan segenap hati kita menyembah Dia, menyembah Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Mari kamu di remaja, saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak ragu Tuhan. Haleluya. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin. Kami mau percayakan setiap jalan-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu seru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Pujikan sekali lagi dengan percaya, kami takkan ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan tenang di dalam cara-Mu. Amin, haleluya.
tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya janji-Mu. Kami mau percaya firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata atas kami. Dan kami tenang di dalam setiap cara-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah. Dengan kasih Kristus, Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan. Dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali, rekan-rekan pemuda. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita datang berhimpun, berbakti memuji nama Tuhan dan beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini saya bergumul sampai 3 hari, Tuhan tetap menyampaikan sampai enggak apa-apa, karena sebelumnya saya belajar hal ini sangat lama, sekitar 4-5 tahun saya belajar hal ini. Dan melalui kegiatan kami 1 bulan kemarin, diteguhkan melalui kegiatan tersebut sehingga pada malam hari ini pun saya ingin berbagi juga dengan teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kita buka dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya 17. 2 Timotius 3 ayatnya 17, saya bacakan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, saya kasih judul firman Tuhan pada sore hari ini, matun. Mbak Isma tahu matun? Apa Mbak Isma? Itu, sawah. Dari yang laki-laki, apa itu matun? Apa Mas Wika? Hah? Ngerijiki benalu-benalu atau rumput-rumput di sawah. Puji Tuhan. Matun itu kalau teman-teman cari dalam bahasa Indonesia artinya menyiangi. Saya tidak tahu kenapa disebut menyiangi, kok tidak memalami atau menyurehi. Ya, menyiangi. Dan kalau teman-teman cari di Google, apa itu matun? Maka yang muncul itu pengertiannya seperti ini. Pembersihan gulma di sawah atau di Tegal secara primitif. Ya, jadi ketika saya belajar hal ini, kok ada kata primitif? Ya, berarti sangat jadul sekali cara-caranya. Lah tujuan dari matun atau menyiangi ini untuk membersihkan hama atau gangguan agar tanaman itu tumbuhnya baik. Kalau di pengertian lebih luas, itu membersihkan ranting-ranting, membersihkan cabang-cabang, membersihkan semak-semak yang ada, supaya pertumbuhannya baik. Dalam Alkitab pun Yesus katakan perumpamaan tentang anggur ya, anggur yang benar. Ya kalau tidak salah ya, pokoknya tentang tumbuhan anggur, kalau ranting itu tidak berbuah maka dibersihkan. Itu salah satu disebut dengan menyiangi atau dalam bahasa Jawa disebut dengan matun, supaya hasilnya itu baiklah.
Matun ini dilakukan 2 minggu setelah tanaman itu ditanam. Jadi padi dapat 2 minggu atau kita nanam apa saja dapat 2 minggu. Maka itu kita akan membersihkan. Dan ini dilakukan berulang sampai yang namanya panen. Selain daripada disemprot, dikasih pupuk, dikasih vitamin tumbuhan lah, dikasih apapun. Perawatan harian terus dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan cara tadi matun, membersihkan rumput-rumput yang ada, ranting-ranting yang ada, hama-hama yang ada, yang kiranya mengganggu tanaman itu akan dibersihkan. Lah firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius ini bahwa kita manusia kepunyaan Allah. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya di sini menjadi kepunyaan Allah. Karena kita menjadi kepunyaan Allah, Allah memberikan bekal, memberikan benih, yaitu perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang dari Allah itu baik. Walaupun mungkin kita merasa kok gak ya. Tetapi segala sesuatu yang dari Allah itu baik. Hanya dalam pengkhotbah sampaikan kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Karena keterbatasan manusia sehingga kita berpikir bahwa Allah memberikan kepada kita ada hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan nyatakan setiap manusia kepunyaan Allah itu dikasih benih yang baik. Ya terus bagaimana kalau dalam hidup kita ini ada hal-hal yang tidak baik? Kita ini kan milik Allah, benihnya harusnya baik dong. Tetapi mungkin kita merasa kok awakku tidak sebaik itu ya. Sehingga kita mulai self-compare, ya, membandingkan diri dengan orang lain. Padahal firman Tuhan nyatakan setiap kita itu ada kebaikannya. Ada kebaikannya masing-masing. Mengapa kok hal yang ini bisa terjadi? Kita buka dalam Matius 13. Matius 13 ayatnya 24 dan 25. Matius 13 ayat 24 dan 25. Alasan mengapa kok benih dari Tuhan itu baik, tetapi dalam hidup ini kok ada hal-hal yang kita lakukan itu tidak baik. Padahal benihnya baik. Matius 13 ayat 24-25, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Sama ya, benihnya baik. Tidak mungkin orang nanam itu asal-asalan, tidak. Tuhan pun juga memberikan itu bukan yang asal-asalan. Tetapi ayat 25, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Musuh di sini tidak lain adalah iblis. Pekerjaan iblis itu menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun kita asal benihnya itu baik. Jadi akan muncul hama-hama yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat dekat. Kalau teman-teman baca di kitab-kitab akhir, surat akhir, iblis itu akan mencari mangsa, kalau tidak salah Petrus ya. Mencari mangsa karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dalam arti bahasa Jawa golek konco, iblis ini. Sehingga apa yang kita terima dari Allah hal yang baik, bisa muncul hal-hal yang tidak baik. Dan hal ini adalah manusiawi. Kalau tidak percaya mari kita baca dalam Roma. Aku ngono wong biasa. Wong dosa ya mesti ae. Hal-hal ngene iki tak lakukan. Lah mau gimana lagi? Jangan berpikir seperti itu. Roma 7. Ini rasul luar biasa, penginjil luar biasa lo yang ngomong ya. Dicatat dalam firman Tuhan. Mau memberikan pengertian kepada kita bahwa hal-hal yang demikian itu adalah hal yang manusiawi. Roma 7 ayat 18.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Paulus ini luar biasa. Dipakai oleh Tuhan luar biasa, penginjil yang hebat sampai di negara Roma sana, Eropa. Mulai dari Israel sampai Eropa, Asia kecil sampai Eropa. Dan Paulus mau menyatakan kepada kita, aku ketika manusia, penginku itu berbuat yang baik. Tetapi kok liane sing jahat yang muncul. Aku pengen melakukan hal yang baik, tetapi yang muncul itu terus yang jahat. Paulus menyatakan hal yang demikian bahwa hal ini adalah manusiawi, sehingga Paulus di dalam ayat yang ke-20 sebelum ganti paragraf menyatakan bahwa yang memperbuat itu karena dosa. Karena dosa. Nah, petang hari ini kita mulai memahami hal yang demikian. Bahwa kalau kita berbuat hal-hal yang di luar kehendak kita, atau kita merasa, aduh aku wis salah, aduh yang tak perbuat ini kok terlalu jelek dan terlalu jahat, itu perbuatan dosa, iblis tadi. Tetapi ingatlah dalam diri kita masih ada benih baik yang dari Allah. Minta bantuan Mbak Vina bisa dibagikan ke teman-teman satu kertas. Oni minta bantuan ballpoint di catatan-catatan saya ataupun punyanya Bapak Gembala. Di tempat kacamata itu ada ballpoint sepertinya. Bagi teman-teman yang tidak bawa ballpoint, bisa diminta ke Oni atau bergantian terlebih dahulu, enggak apa-apa. Hal ini pernah saya lakukan dalam pembelajaran yang saya kerjakan di sekolah. Saya mau mencoba ke teman-teman juga. Di notes catatan saya itu ada sepertinya. Di tempat kacamata nih Bapak Gembala. Ya, sekarang saya minta bantuan teman-teman untuk menuliskan dua hal atau sifat buruk yang ada dalam diri masing-masing. Dua hal atau sifat buruk yang ada dalam diri masing-masing, teman-teman. Silahkan, 1 menit. Suatu hal yang buruk atau hal yang jelek, sifat yang buruk atau sifat yang jelek dalam diri sendiri. Tidak perlu contohan, karena ini tentang diri sendiri. Kita malam hari ini belajar untuk matun diri kita sendiri, untuk membersihkan diri kita sendiri. Dua hal buruk atau dua hal negatif. Nah, saking akeh sampai lali. Kalau sudah di bawahnya tuliskan satu saja hal yang baik dalam diri. Kalau tadi yang buruk kan 2,
Sekarang satu saja hal yang menurut teman-teman itu paling baik dalam diri saya. Yang tahu hanya teman-teman sendiri, tidak dikumpulkan kok. Oke, puji Tuhan. Teman-teman sudah menulis 2 hal buruk dalam diri dan 1 hal baik dalam diri. Sekarang lebih mudah mana menulis hal yang jelek sama yang bagus? Jelek. Saat kita diminta apa yang buruk dalam dirimu, kita langsung tulis. Apa yang baik dalam diri? Gak ono. Gak ono dalam diriku yang baik. Ini adalah sifat orang Indonesia. Ya. Dalam jurnal saya baca oleh Bu Sari Kumala, beliaunya itu menyampaikan gini. Kenapa orang Indonesia itu tidak lebih percaya diri untuk menuliskan hal yang baik dalam diri? Karena orang Indonesia itu lebih cenderung bicara daripada mendengarkan. Ya, jadi kenapa kita kok tidak pede terhadap apa yang baik dalam diri kita? Karena kita itu takut dikomentari. Karena sifat orang Indonesia itu lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Sehingga ketika kita mau menulis hal-hal yang baik, pasti kita mikir, engko lek diwaca karo temanku. Apa yang baik dalam diriku saya tulis. Saya orang yang tepat waktu. Ketika dibaca teman, mesti teman langsung ini, tenane, yakin ah, beyo lah, pengapamu dike kok lho, janjian karo ketua latih kayak ngono, kok bisa tepat waktu. Mereka tidak mau mendengarkan. Maunya adalah berkomentar. Sehingga ketika kita diminta untuk menulis hal yang baik dalam diri, kita tidak yakin, tenan aku melakukan hal yang seperti ini. Halo, dalam firman Tuhan tadi dikatakan kita diperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Saya mau merubah pola pikir teman-teman mulai malam hari ini, PD. Apa yang ada dalam diri kita yang baik, pegang. Itu pemberian Allah. Itu benih yang baik dari Allah. Apapun yang kita tulis, yang tahu hanya teman-teman sendiri. Itu pemberian yang baik dari Allah. Jangan malu. Ya, jangan malu. Mungkin teman-teman ada yang menulis, saya orang yang jujur. Lakukan. Teman-teman mengenal diri, teman-teman sendiri. Aku nulis orang yang jujur. Berarti itu kebaikan dalam diriku. Aku harus melakukannya. Entah kata orang apa terserah. Aku harus melakukan apa yang Tuhan sudah tanam, hal yang baik dalam diri saya. Dan hari ini kita mau belajar matun. Matun apa? Gulma-gulma kita. Hal yang buruk dalam diri kita. Ini tadi sampaikan saking akei hal-hal buruk sampai bingung mau nulis apa aja. Karena memang Paulus menyampaikan ketika kita mau melakukan hal yang baik, yang buruk yang muncul. Ketika kita mau mengingat hal-hal yang baik, yang buruk yang muncul. Bagaimana cara kita mau belajar untuk matun diri, untuk membersihkan diri? Yang pertama, cara matun itu gimana Mbak Isma? Misalkan ini sawah. Ya apa carane matun? Nah, dingkluk ya. Dingkluk baru diambil atau ndodok sama. Yang pertama kita mau menundukkan diri. Ya, kita mau menundukkan diri.
Jadi cara matun yang pertama itu bungkuk. Bungkuk itu capek. Ya, teman-teman capek. Bungkuk dalam 1 menit aja capek, apalagi matun terus bersih-bersih itu akan capek. Dan pandangan kita saat kita bungkuk itu dibatasi. Kalau kita bungkuk sambil ngomong, pertama oke, lama-lama geger iki kroso, boyok ini kroso. Dan ketika kita paksakan, ketika bungkuk kita ndangak, ini leher bisa sakit. Jadi bungkuk itu hal yang mencapekkan, menyusahkan, dan membatasi pandangan kita. Karena pandangan kita hanya terpusat pada bawah aja. Tetapi untuk cara kita membersihkan apa yang kurang baik dalam hidup kita, kita mau menundukkan diri. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mau menundukkan diri kepada manusia, kepada pimpinan kita, kepada siapapun orang yang kita temui, terlebih orang-orang yang berbuat baik, firman Tuhan katakan, jangan tunduk karena takut akan manusia. Firman Tuhan katakan takut manusia itu mendatangkan jerat. Firman Tuhan diawali, tunduklah karena Allah. Kita mau tunduk kepada pimpinan, kita mau hormat kepada apa yang ada di atas kita, itu bukan karena manusianya tetapi karena Allah. Secara otomatis ketika kita menundukkan diri kepada manusia, maka kita akan menundukkan diri juga kepada Allah. Bagaimana cara menundukkan diri? Yohanes 2. Cara menundukkan diri dalam Yohanes 2, ayatnya yang ke-5. Yohanes 2 ayat yang ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Cara untuk menundukkan diri adalah diam. Dalam peristiwa ini, yang diundang siapa? Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan ini para biodo sinoman. Yang tahu kondisi rumah itu siapa? Biodo sinoman. Yang selama mungkin 2 minggu atau seminggu sebelumnya sudah ngatur pesta. Tetapi ketika Yesus diundang, kehabisan anggur. Maria mengusahakan cara supaya Yesus menolong. Yesus jawab, "Telapa, Bu?" Ini orang tua loh yang dijawab Tuhan Yesus. Telapo sampean, waktuku belum tiba. Kemudian Maria menyampaikan apa yang diminta Yesus, perbuato. Kalau misalkan kita secara manusiawi, ya pasti akan berontak. Saya diundang dalam pesta, kemudian habis anggur. Mas Rio, iku lho, bak-bak iku isen ono karo banyu. Ya, kaleng-kaleng iku isen ono karo banyu. Ya Mas Rio meng ini tok. Lah sampean sapa? Ngongkon aku. Kenale ora? Sampean niku tamu. Aku iki lho sing biodo, mulai seminggu yang lalu wis mempersiapkan hal yang sedemikian. Lah kok ono tamu nyelunung nang pawon, isian niku lho bak-bake. Kalau kita logika secara manusiawi, ya gelut ya, teman-teman ya. Tetapi firman Tuhan mau belajar, kita mau belajar melalui firman Tuhan, bahwa cara untuk menundukkan diri itu adalah diam. Sehingga dengan kita diam, kita itu bisa berpikir dengan baik.
ketika kita berpikir dengan baik, kita memiliki aksi yang baik juga. Kalau misalkan pelayan ini dicatat dalam firman Tuhan, ya gak iso Tuhan Yesus, saya yakin tidak ada mujizat. Tetapi pelayan ini mengambil sikap diam, mengolah pikirannya dengan baik. Yesus minta apa? Aksi dilakukan dengan baik. Sehingga gol terjadi mujizat. Bagaimana cara kita membersihkan diri? Dengan menundukkan diri berdiam. Jadi kita berpikir, apa ya yang kurang dalam diriku? Apa ya yang salah dalam diriku? Apa ya yang negatif dalam diriku? Sehingga kita dapat berpikir, kita dapat, kalau orang Jawa bilang itu metani, iso metani. Bisa dipetani, apa yang perlu tak cabut dalam diriku ini apa ya? Yakobus 1 ayat 19 pun mengatakan, hendaklah setiap manusia itu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lebih lagi lambat untuk marah. Kita mau merubah cara pandang kita. Saya pun juga masih belajar terus gimana mendengarkan orang tanpa menyela bicara, mendengarkan orang tanpa ngomentari. Itu bukan sulit, sulit sekali. Karena kebiasaan kita itu berbicara. Kebiasaan kita berbicara, bukan mendengarkan. Malam hari ini saya pun juga mendengarkan suara saya sendiri. Lebih-lebih firman ini buat saya sendiri. Apapun ketika kita mau metani, mau matun dalam diri kita, kita mau diem, mau tenang. Selain itu ketika kita tenang, kita bisa melihat orang lain. Oh iya, oh caranya seperti itu. Oh caranya seperti ini. Berarti bisa tak adopsi, bisa tak contoh yang baik. Ataupun kalau kita melihat orang yang berbuat tidak baik, kita diam melihat, oh berarti jangan saya sampai melakukan hal yang seperti itu. Sehingga kita akan mengolah pikiran kita. Oh, berarti dalam diriku kalau melakukan hal yang seperti ini dampaknya itu. Kalau saya melakukan hal ini dampaknya sebagaimana itu terjadi. Kita mau belajar menundukkan diri kepada Allah. Ya, kepada Allah. Wujudnya kepada sesama kita manusia. Salib, tunduk diri kepada Allah, tunduk diri kepada manusia. Dalam peristiwa Kana, cara untuk menundukkan diri adalah diam. Dengan diam kita bisa berpikir, bisa melakukan aksi dengan baik, gol. Mujizat terjadi. Apa yang ada dalam tubuh kita, kotoran-kotoran yang tidak baik, satu persatu saya yakin kok, pasti akan hilang. Walaupun itu sulit. Karena apa? Benih yang baik tetap baik. Tidak akan benih yang baik tumbuh yang jelek, itu tidak pernah. Yang membuat jelek itu gulma-gulmanya, hama-hamanya. Yang kedua, bagaimana cara kita matun? 1 Timotius 4 ayat 16. Yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Yang kedua, bagaimana cara kita matun? Teliti. Teliti itu artinya memeriksa. Teliti itu beda dengan fokus. Kalau fokus itu satu titik. Tetapi kalau teliti itu memeriksa. Bagaimana cara kita bisa matun, membersihkan diri kita dengan meneliti satu-satu. Kalau meneliti itu secara keseluruhan, bukan hanya satu. Satu selesai pindah, satu selesai pindah, dua selesai pindah, tiga selesai pindah. Kita akan meneliti hidup kita. Dalam artian mengkoreksi diri sendiri. Kalau kita mengkoreksi orang lain, itu penak dan tidak akan ada habisnya.
Tetapi kalau kita mengkoreksi diri sendiri, itu belum tentu kita ketemu apa yang kita koreksi. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang kita perbuat ini adalah benar, baik. Karena setiap kita merasa seperti itu. Sehingga kalau kita mengkoreksi diri, itu lebih sulit. Meneliti diri itu lebih sulit. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Pasti mungkin, pasti bisa. Ya, firman Tuhan katakan, awasilah dirimu, perlu hati-hati dalam kita mengkoreksi. Tadi teman-teman sudah menulis apa hal yang baik dan hal yang buruk. Mari kita teliti, apakah hal yang baik itu lebih tinggi dari hal yang jelek? Atau kebalikannya, hal yang jelek lebih tinggi daripada hal yang baik. Kita mau teliti. Kalau tadi matun sudah bungkuk, terus kita akan teliti. Karena padi tadi umur 2 minggu. Nah, rumput itu pertumbuhannya lebih cepat daripada tumbuhan yang asli. Kita pakai ilmu padi, menyala abangku. Nah, ya. Memakai contoh padi. Ketika padi tumbuh 2 minggu, maka rumput itu akan lebih tumbuh dengan cepat. Dan padi 2 minggu dengan rumput itu hampir sama rupanya. Kalau kita tidak teliti, kita bisa-bisa salah cabut padi, bukan rumputnya. Kalau kita nanam palawija aman, tidak masalah. Beda, tetapi kalau padi itu hampir sama atau mirip. Sehingga kita perlu teliti. Jangan sampai saya keliru cabut. Ya, dalam perumpamaan tadi, kalau teman-teman baca, hamba-hamba itu ngomong kepada Yesus gini. Bukan kepada Yesus. Hamba-hamba ini ngomong kepada tuannya gini. Tuan tak cabut ya rumput-rumput yang ada. Dan Tuan ini ngomong jangan. Biarkan rumput itu tumbuh bersama gandum. Baru nanti kalau sudah panen, lalang kumpulno sendiri, gandum kumpulno sendiri. Mungkin ada dalam diri kita yang hal-hal yang perlu dicabut. Tetapi ada hal-hal yang perlu dicabut tetapi sangat sulit sekali karena itu sudah menjadi sifat dan karakter kita. Firman Tuhan katakan kalau tidak bisa dicabut biarno. Daripada nanti ganggu, ngerusak cabutan yang lain. Dalam artian gini, hal yang buruk yang kita miliki, dengan kita menelitinya, itu bisa kok menghasilkan yang baik. Ya, hal buruk dalam diri kita, kalau kita mau meneliti, kita itu bisa menjadi hal yang baik. Sebagai contoh, kemarahan. Mungkin kita waktu marah, itu senengane gebrak-gebrak barang ya. Ada yang sifatnya seperti itu ada. Jadi barang ini digebraki, diuncalno atau apalah sebutannya itu. Tetapi ketika kita dengan meneliti, oh iya sifat burukku marah. Dan kalau marah jelekku adalah ngelempar barang, mukul barang, rusak barang. Ini lalang. Tetapi dari lalang kita dapat belajar, oh iya. Kalau aku melakukan hal yang seperti ini, apa manfaatnya? Tidak ada. Apa gunanya? Tidak ada, tambah semuanya rusak. Sehingga melalui hal-hal yang buruk ini bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Sehingga kita mulai berangsur-angsur ketika marah, eling, oh iya aku lek marah, mukul barang. Enggak. Ketika kita marah mau lempar, oh iya aku lek marah lempar barang. Enggak. Sehingga kita ada koreksi sendiri. Jadi hal-hal buruk itu selamanya tidak buruk. Kalau kita mau neliti baik-baik hal yang buruk dalam diri kita, untuk kita melakukan kebalikannya, yaitu hal-hal yang baik. Sehingga walaupun ada lalang, firman Tuhan katakan tadi, biarno, nanti kalau sudah waktunya, hal yang buruk itu akan dimasukkan ke dalam api. Dalam artian ya jangan kita memelihara hal yang buruk, wah hal yang buruk ya tak lakukan aja, tidak apa-apa. Lo tidak, jangan. Tuhan memberi benih yang baik. Ingat
awal tadi, Tuhan memberikan benih yang baik. Sehingga kita sadar diri. Ya, yang pertama kita sadar diri. Setelah kita sadar, maka kita akan self-management atau manajemen diri. Ketika aku melakukan hal yang buruk, hal yang jelek, maka apa yang harus kulakukan? Kita memanajemen diri sendiri, ojo sampai aku melakukan hal yang buruk lagi. Hal burukku seperti ini, jangan sampai aku melakukan hal yang lebih buruk lagi. Silakan dibalik kertas dari teman-teman tadi, ada 2 hal buruk yang teman-teman tulis. Sekarang silakan teman-teman cari solusi sendiri. Kalau saya melakukan hal yang buruk itu, solusi buat diriku apa ya? Mbak Vina langsung, solusi buat diriku sendiri apa ya? Yang melakukan hal buruk itu saya sendiri, yang jelek itu saya. Karena saya sudah sadar, saya akan manajemen diri. Ya apa ya carane untuk memperbaiki hal yang buruk tadi? Aku punya kebiasaan buruk bangun siang. Apa ya sing tak lakukan, cek aku gak bangun siang. Yang melakukan diri sendiri, yang punya solusi juga harus diri sendiri. Karena kita sudah sadar diri dan akan manajemen diri kita. Teman-teman yang tahu, saya tidak tahu. Yang tahu hanya teman-teman dan Tuhan Yesus saja. Kertas itu bisa teman-teman simpen. Di Alkitab dimanapun berada, ketika teman-teman melakukan buka, oh iya, aku hal burukku seperti ini, manajemen diriku gimana ya. Dan jangan kita berpikir, aku wong ini, ya wis ngene iki. Enggak bisa. Kita sama dengan memaksakan diri ke orang lain. Padahal orang lain juga punya dirinya sendiri. Kita mau belajar sadar diri, meneliti, dan membetulkan diri kita sendiri. Karena yang berbuat adalah kita sendiri. Yang kedua, awasilah ajaranmu. Ya, awasilah ajaranmu. Teliti ajaran yang kita terima. Semua apa yang kita dengarkan, ajaran yang kita terima, kembalikan pada firman Tuhan, cocok atau enggak. Tetapi hati-hati karena sekarang itu banyak ajaran yang dibungkus sepertinya benar padahal tidak. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang tanya kepada saya mengenai minyak urapan. Bagaimana pandangannya mengenai minyak urapan? Minyak urapan di dalam Timotius kalau tidak salah, itu Paulus menyatakan gini, kalau ada orang sakit, itu panggilan penatua jemaat, panggilan tua-tua sidang untuk mendoakan orang yang sakit dan mengolesi dengan minyak. Itu ditulis dalam Alkitab. Tetapi yang diutamakan dalam Paulus adalah doanya, bukan minyaknya. Ada ajaran-ajaran yang dibungkus hal-hal yang seperti itu sehingga banyak juga orang yang percaya kepada hal-hal yang sedemikian. Dan saya selama mempelajari firman Tuhan, saya tidak pernah melihat mujizat yang Yesus lakukan itu dengan minyak. Apa saya kelewatan? Yang saya tahu tambah justru Tuhan Yesus meludah, diteleti karo ludah. Hal-hal yang di luar logika kita, di luar pemikiran kita. Mungkin nanti Om Angga atau Tante Jili bisa bantu saya ya. Apakah ada Tuhan Yesus menyembuhkan dengan minyak? Sehingga ada ajaran-ajaran, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya hanya menekankan kepada teman-teman yang membuat mujizat itu doa kita melalui Tuhan. Semua itu hanya lantaran, bukan minyaknya. Om Angga mesti sering katakan jangan mengkultuskan hal-hal demikian. Itu barang-barang,
Jadi kalau kita mengkultuskan hal-hal itu, kita sama aja percaya kepada dinamisme, percaya kepada barang-barang. Jangan. Apakah boleh? Boleh. Firman Tuhan katakan doa dengan minyak, boleh. Saya jawab pertanyaan, enggak apa-apa, memang itu dari dulu seperti itu. Jadi kita harus meneliti ajaran-ajaran yang kita dengar, sehingga kita tidak tersesat. Ya. Yang paling akhir, matun, saya ulangi, membersihkan hama dengan cara primitif. Jadi jangan takut kalau kita ini disebut ketinggalan zaman. Apakah sampai tahun 2024 matun tidak dilakukan? Masih dengan cara membungkuk, menarik satu-satu, walaupun ada mungkin teknologi berkembang tetap kok ada yang bungkuk. Apakah ketinggalan zaman? Tidak. Sama, yang bisa mematun dalam hidup kita itu firman Tuhan. Saya tanya, firman Tuhan ini kapan terakhir ditulis? Kalau kita pakai logika, iki ngono wis ketinggalan zaman. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, cocok gak sama kehidupan sekarang? Sangat cocok. Jadi apa yang dunia pikirkan ketinggalan zaman, enggak ada yang ketinggalan zaman dalam firman Tuhan. Justru semakin zaman akhir firman Tuhan semakin genap. Terjadi semuanya, digenapi semuanya. Jadi salah satu cara untuk kita mendudukkan diri, meneliti firman Tuhan. Kalau dulu saya tidak berani menyampaikan hal ini, tetapi sekarang malam ini saya berani baca firman Tuhan ya. Karena dulu memang saya baca firman Tuhan, saya akui bolong-bolong. Tetapi sekarang baca. Yang baca firman Tuhan aja lu masih tersesat. Apa maneh sih enggak baca? Baca firman Tuhan. Kembalikan semuanya ke firman Tuhan. Ketika dalam diri kita matun, ada hal buruk, kembalikan firman Tuhan. Ketika kita meneliti dalam hidup kita, yang buruk, yang jelek, kembalikan pada firman Tuhan. Yang penting dan yang saya tekankan kepada teman-teman, banggalah atas benih baik yang Tuhan berikan. Ya, pasti ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Lakukan terus kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Ada hal yang tidak baik, kita teliti supaya kita melakukan hal yang berkebalikan dari hal yang tidak baik itu. Terus melakukan. Terakhir Matius 5 ayat 48. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Matius 5 ayat 48 menyampaikan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita mau sama-sama memperbaiki diri. Sampai kapanpun Tuhan percayakan kita hidup, terus perbaiki diri. Om Angga sampaikan gereja ini bengkel untuk memperbaiki, terus setia, terus datang ibadah, terus cari Tuhan, terus baca firman Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang tidak, terus lakukan firman Tuhan. Terus isi kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak sempurna, betul tidak sempurna. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan mau kita terus usaha-usaha. Jangan sampai tidak usaha. Sama seperti Bapa sempurna, kita pasti juga disempurnakan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan ke Om Angga, kita nyanyi lagu tadi. Apa mang? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita berdiri bersama. Bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Isma berdoa. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk kas pemuda remaja.
Kita ingat satu pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Dia pelihara, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Saudara Alfius yang sudah berbagi berkat firman Tuhan petang hari ini. Dan pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9. Dan hari Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama. Terima kasih untuk yang sudah melayani pekerjaan Tuhan petang hari ini. Ya, kalau tadi saya bertanya berapa perkiraan biaya untuk MD, ya itu sebenarnya istilahnya bukan MD, tetapi EIM, Ear in Monitor, ya Ear in Monitor. Jadi untuk membantu musik itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta, itu yang sederhana, itu yang sederhana untuk WL dan 4 atau 5 pemain musik, itu yang sederhana. Kalau yang ingin lebih canggih ya sekitar yang dhuwur itulah. Ya, jadi kalau mau buat program seperti itu dipersilahkan, doakan terlebih dahulu supaya Tuhan tolong senantiasa. Ya, kita juga mau belajar supaya pemusiknya enggak bengok-bengok ya. Sebab itu memang sampai ke jemaat, ya memang sampai kepada jemaat, dan lebih baik memang kita pakai EIM, Ear in Monitor, supaya lebih mudah untuk menjangkau, lebih mudah untuk memimpin dan mengatur semuanya. Ya kiranya Tuhan tolong senantiasa. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di pemandangan Engkau dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biar Engkau selalu membersihkan kami dengan firman-Mu setiap hari, setiap waktu. Karena kami perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk bersyukur untuk benih baik yang Tuhan telah perlengkapi dalam kehidupan kami. Supaya benih yang baik ini tidak kalah dengan benih yang jahat. Melainkan benih yang baik ini selalu menghasilkan yang terbaik di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan manusia. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin dan tuntun kami. Memberkati setiap pemuda remaja yang hadir malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, doa-doa kami, rencana masa depan, cita-cita kami taruhkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan Engkau sendiri menjamin dengan diri-Mu sendiri ya Tuhan, bahwa masa depan kami adalah cerah, penuh harapan, gilang gemilang, dan bukan kecelakaan. Kami yakini itu dalam hidup kami. Terlebih lagi mampukan kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang dunia. Sehingga dunia boleh melihat dalam hidup kami, dunia boleh percaya kepada Tuhan melalui hidup kami. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal, dan Tuhan menolong senantiasa. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami malam hari ini. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.